Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Jepang bersama saya Ahmad Saidi Lubis. Apa kabar sahabat para pecinta bahasa Jepang? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bahasa Jepang tentang aisatsu, yang artinya adalah salam. Salam tentunya sangatlah penting di negara Jepang maupun di negara-negara lainnya, karena sebagai bentuk kesopanan. Ketika kita bertemu seseorang, kapanpun dan dimanapun, kita wajib mengucapkan salam. Oke? Untuk kalian atau sahabat para pecinta bahasa Jepang, jangan pernah putus asa, tetap semangat dalam belajar bahasa Jepang. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Yang pertama ada Ohayo gozaimasu. Nah, untuk Ohayo gozaimasu ini tulisannya Ohayo gozaimasu, tetapi kita ucapkan dengan Ohayo gozaimasu. Kenapa? Karena di setiap kalimat yang berakhiran u seperti desu, masu, dan lain sebagainya itu u-nya dihilangkan dan kita baca dengan des atau mas saja. Nah, untuk Ohayo gozaimasu ini artinya adalah selamat pagi. Nah, untuk waktu pengucapan Ohayo gozaimasu ini dari pagi sampai siang hari. Tetapi ketika kita bertemu pertama kali dengan seseorang, walaupun dia di sore hari, maka kita tidak salah mengucapkan Ohayo gozaimasu. Oke? Untuk yang kedua ada konnichiwa. Nah, ini artinya adalah selamat siang. Udah tentu pasti kalau selamat siang pengucapannya dari siang hari sampai sore hari. Nah, untuk yang ketiga ada konbanwa. Nah, konbanwa di sini artinya adalah selamat malam. Untuk konbanwa ini hanya khusus diucapkan pada malam hari saja. Oke. Yang keempat ada oyasumi nasai, yang artinya adalah selamat tidur. Nah, oyasumi nasai ini bisa juga disingkat pengucapannya jadi oyasumi. Itu pengucapan selamat tidur. Nah, untuk selanjutnya ada mata asta, yang artinya adalah sampai besok. Mata asta ini ketika kita berbicara atau mengobrol dengan seseorang dan kita mau berpisah, maka kita mengucapkannya mata asta. Kita berjumpa lagi besok gitu. Oke, untuk selanjutnya ada sayonara. Sayonara ini artinya adalah sampai jumpa. Ketika kita berpisah dengan seseorang dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu, maka kita mengucapkannya dengan sayonara. Untuk selanjutnya ada ogenki desu ka? Ogenki desu ka ini menanyakan kabar, yang artinya apa kabar atau bagaimana kabarmu. Nah, ketika ogenki desu ka ini karena menanyakan kabar, maka kita perlu jawaban. Nah, di sini ada dua jawaban. Satu, hai genki desu, ya saya sehat gitu. Atau iie genki dewa arimasen, tidak, saya tidak sehat gitu. Nah, itulah dia untuk jawaban dalam pertanyaan ogenki desu ka. Nah, ogenki desu ka ini juga tulisannya ogenki desu ka. Cuman seperti tadi yang udah diucapkan, kalau dia ada huruf u itu dihilangkan. Baik itu di akhir kalimat maupun di tengah-tengah, maka u-nya dihilangkan. Jadi dibaca dengan ogenki desu ka gitu aja. Oke, untuk selanjutnya ada kyotsukete, yang artinya hati-hati. Untuk selanjutnya ada arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu ini sebagai pengucapan tanda terima kasih, karena artinya adalah terima kasih. Mungkin arigatou gozaimasu ini sudah sering terdengar di telinga para sahabat semua, karena satu-satunya bahasa Jepang yang familiar itu menurut saya adalah arigatou gozaimasu. Hampir di seluruh dunia orang mengetahui arigatou gozaimasu artinya adalah terima kasih. Oke.
Untuk selanjutnya ada domo arigato gozaimasu. Nah, ketika kita mengucapkan arigato gozaimasu tadi, langsung dibalas dengan dia domo arigato gozaimasu gitu. Terima kasih kembali gitu. Atau terima kasih banyak gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah kochira koso. Nah, kochira koso di sini artinya saya pun demikian gitu. Oke, untuk selanjutnya ada sumimasen yang artinya adalah maaf. Ketika kita melakukan kesalahan maka kita wajib mengucapkan sumimasen. Atau ketika kita merasa bersalah, ketika kita melewati seseorang maka kita juga wajib mengucapkan sumimasen. Tapi ada yang lebih halusnya lagi yaitu gomen nasai. Maafkan saya. Nah, ketika kita melakukan kesalahan besar maka kita wajib mengucapkan gomen nasai atau sumimasen deshita. Nah, untuk selanjutnya ada moshiwake arimasen deshita yang artinya benar-benar saya minta maaf gitu. Karena sudah melakukan kesalahan maka kita merasa bersalah banget. Maka di situ kita mengucapkan moshiwake arimasen deshita. Oke? Untuk selanjutnya ada omatase sumimasen deshita. Nah, omatase sumimasen deshita ini artinya adalah maaf telah membuat Anda menunggu gitu. Ketika kita berjanji dengan seseorang tetapi kita tidak bisa datang tepat waktu, maka kita merasa bersalah dan kita mengucapkan omatase sumimasen deshita. Oke? Untuk selanjutnya ada ojamasimasu gitu. Yang artinya adalah maaf saya mengganggu gitu. Ojamasimasu ini digunakan ketika kita contohnya mau mengambil buku harus melewati seseorang itu. Di situ kita harus mengucapkan ojamasimasu. Maaf saya mengganggu gitu. Atau ketika kita datang ke rumahnya secara tiba-tiba kita juga mengucapkan ojamasimasu. Maaf mengganggu kesenangan Anda gitu. Untuk selanjutnya ada shitsureishimasu yang artinya adalah permisi. Nah, untuk pengucapan shitsureishimasu ini tidak jauh beda sih dengan mengucapkan ojamasimasu tadi. Ketika kita ingin melewati seseorang atau ingin mengganggu dia, maka kita mengucapkan shitsureishimasu gitu. Oke, selanjutnya ada itadakimasu. Itadakimasu di sini artinya adalah saya terima hidangannya atau saya terima bantuannya. Ketika ada orang yang menyodorkan bantuan kepada kita atau memberikan hidangan kepada kita, maka kita wajib mengucapkan itadakimasu. Nah, untuk pengucapan terima kasihnya di sini ada gochiso sama deshita. Artinya kita sudah menerima hidangannya atau kita sudah menerima bantuannya, maka kita wajib mengucapkan gochiso sama deshita. Oke, untuk selanjutnya ada irashaimase yang artinya adalah selamat datang. Nah, ketika kita mengunjungi sebuah toko ataupun sebuah restoran, maka kita akan sering mendengar ucapan irashaimase dari beberapa pegawai restoran tersebut. Terkadang hampir semua pegawai tersebut mengucapkannya irashaimase gitu kepada tamu yang datang. Contohnya, irashaimase, 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 irashaimase gitu. Terkadang terdengar bising sih karena sering disebut irashaimase gitu. Tapi itu ucapan selamat datang kepada para tamu yang datang mengunjungi toko atau restoran mereka. Oke. Untuk selanjutnya ada okaeri nasai. Nah, okaeri nasai ini artinya adalah selamat datang kembali. Nah, misalnya kita bepergian jauh. Nah, kita pulang kembali. Nah, disitulah mereka mengucapkan okaeri nasai gitu. Selamat datang kembali dan berkumpul bersama lagi gitu. Oke, untuk selanjutnya ada ittekimasu yang artinya adalah saya pergi. Nah, ittekimasu ini diucapkan ketika kita mau pergi dari rumah atau mau pergi dari perkumpulan teman-teman, maka kita mengucapkan ittekimasu gitu. Nah, untuk selanjutnya ada itterashai. Itu jawaban dari ittekimasu tadi.
yang artinya adalah selamat jalan gitu. Oke. Untuk selanjutnya lagi ada tadaima gitu. Saya pulang gitu. Tadaima ini digunakan ketika kita pagi-pagi pergi keluar rumah dan sore hari pulang ke rumah, maka kita mengucapkan tadaima, saya pulang gitu. Sering terdengar di film Doraemon tadaima gitu. Untuk para pecinta anime pasti tahu yang artinya tadaima. Oke? Nah, untuk jawabannya adalah okaeri, seperti okaeri nasai tadi. Tapi di sini okaeri aja kan? Karena artinya selamat datang. Oke, itulah kira-kira beberapa kata salam dalam bentuk bahasa Jepang yang dapat saya bagikan kepada sahabat semua. Saya doakan semoga sahabat dapat menguasai bahasa Jepang dan bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jepang dengan baik dan benar. Untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ke sosial media teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mata ne.